Kemarin film Michael Jackson banyak yang ngelempar opini adalah kayak, lo setuju nggak dia sebelum ada sosial media orang paling populer di dunia? Banyak perdebatan tuh sebelum ada sosial media. Gue kan dulu nggak terlalu adalah MJ Michael Jackson nih. Cuma kemarin pas gue nonton, gue yakin sih iya kan terpopuler nomor 1 di dunia dengan platform yang seminim itu ya. Menurut gue. Setelah gue nonton tapi ya. Karena sebelum gue nonton, beda nih sama gue nonton apa namanya? Yang Netflix. Bohemian Rhapsody. Queen. Queen gue udah tahu dulu tuh sejarahnya, semuanya besarnya dia kayak apa. Lalu gue nonton, oh iya megah ya. Karena gue ngikutin Michael Jackson pas gue nonton, anjir nih si orang emang gila dulu. Gila ya. Udah. Gila. Zamannya orang masih miara kucing, miara jerapah. Udah fix. Ada. Dufan di rumah ya Dan kan. gilanya gini Bi, lo sebagai penggila Kobe ya. Dia bilang tuh di Jimmy Fallon apa? Dia diundang ke Kobe datang ke rumahnya. Neverland. Dia bilang, gue pikir gue udah gila work ethic. Dia lebih gila. Betul. Lah jadi seperfeksionis itu dan lain-lain. Lo pernah lihat Jadinya ini nggak begitu. yang Kobe sama dia klipnya diajarin moonwalk sama move-nya Jack yang Feeling gue cukup yakin itu AI Bi. Itu AI feeling menurut gue. lo? Iya, karena dia cuma pernah ngajarin ngedance pebasket Michael Jordan di video jam. Itu jelas tuh ada dokumenternya. Iya. Feeling gue sih itu cuma karena waktu dia ke Neverland nggak ada fotonya. Nggak ada dokumentasinya. Dia miskin lah, alias gini, si Kobe nanya. gua kalau ke sana pom bensinnya gimana? Karena jauh. Di Orange County. Iya. Oh, gua ada pom bensin di Gak rumah. usah khawatir. Oh, iya, benar. Jelas. Itu ibarat bensin naik aman tuh dia isi. Aman. Harga sama, harga sama. Naik tuh solar tuh. Pakai. Nah, gua mau nanya ke lu berdua nih. Gua ada pembahasan sama UPI tahun 13. Memang ada stigma bahwa dulu orang terkenal tuh lebih powerful karena tidak ada sosial media. Tapi jangan lupa, sosial media itu orang harus follow dulu loh. Jadi menurut Upi, kompetitor kita justru lebih banyak kok sekarang. Dulu tuh lu TVRI. Iya memang masuk ke situnya lebih susah, iya. Benar. Cuma sekarang ibaratnya restoran, menu lu makin banyak. Jadi kalau lo bisa stand out, itu juga gila sih gitu. Nah menurut lo gimana Bi? Oke, gue setuju kedua belah pihak ya. Maksud gue kalau zaman era dulu itu kerennya memang lo harus keren beneran dulu, baru dapat spotlight lebih. Kalau sekarang betul persaingannya kencang, nggak usah jauh-jauh ngomongin star makanan aja, kita milih makanan tuh setengah jam scrolling sendiri tuh. Iya. Nggak bakalan itu, tapi memang betul sekalinya jadi di era sekarang mestinya lebih everlasting. Buat gue adalah zaman dulu susah fightnya, kalau sekarang ini legasinya dibangunnya, persaingannya sekalinya jadi besar banget. Realitanya seperti itu. Iya. Yang nanggung-nanggung ya akan come and go-nya cepet banget kalau zaman sekarang. Iya. Kalau gimana buat? Nggak, kalau menurut gue ini masalah kesempatan sih. Jadi bedanya kalau dulu susah nggak ada platform. Ya mungkin kalau lo yang stood out banget akhirnya lo bisa masuk, iya tuh sepakat gue. Tapi kalau yang lainnya bisa masuk sekilas-sekilas aja udah oke kan. Tapi memang minim platform. Sekarang platformnya gampang, bersaingnya susah. Betul. Jadi sebenarnya sama aja nih. Sama aja. Cuman emang gue tetap lebih gini, gue bilang di era sekarang harusnya orang itu punya banyak cara dan lebih mudah untuk bisa berkreasi dan stood out. Fix. Makanya kalau lo sampai nih gue yang omongan gue yang kontra nih, selalu gue bilang kayak kalau bicara di basket lah, lo udah punya platform, tapi lo berharap orang follow lo, bukan lo create something baru orang akhirnya follow lo. Nah itu tuh, itu gue nggak setuju tuh. Padahal platformnya udah banyak dan gampang. Iya. Lu? Soalnya sama kayak Bayu, gue setuju kedua perspektif ini gitu loh. Yang kocak kemarin waktu compare
rating tertinggi Super Bowl. Kendrick Lamar sama Michael Jackson cuma beda 1 juta viewers. Jermaine Jackson bilang tahun 93 penduduk dunia belum nambah 4 billion seperti sekarang loh. Valid. Jadi Michael Jackson itu yang nonton 11% penduduk dunia. Jelas. Nah kalau dikali ya, Jelas. ya itu gila lagi dan lagi gitu loh. Cuma menurut gue memang kalau bicara sosial media yang lumayan berumur panjang, harusnya YouTube sama si live stream ini. Karena belum ada yang mengawinkan kolaborasi audio dan visual, itu long last banget sih. Audio dan visual tuh akan long last banget. Jadi only the strong survive tuh. Oke. Oh setuju banget. Kayak ditato tuh. Iya, Only the strong survive. bener. Kalau film capoeira. Bener Iya, parah nawe judulnya itu. Gue dulu waktu pon main tato itu gue. Iya, Blok M. Permanen. Abis itu gatelan gue. Oh, temporary. Pakai tanco. Tintanya punya itu bekas printer tuh. Anjing. Gatel bentol. Abis itu jadi bacaannya jendol-jendol gitu. Jelas tatonya. Tintanya berarti gak bagus. Gak bagus. Tapi TV masih nonton gak? TV. Gue jujur pagi masih perlu dengar berita tipis-tipis walaupun makan bubur. Cuma siang ke malam enggak emang. Gue malam justru gue. Acara-acara itu doang. Politik. Jadi gue lucunya nonton berita masih suka gue. Suka gue. Iya kalau berita iya kan. Iya maksudnya ada di Metro. Gue Betul. masih suka tuh pagi. Tapi sisa enggak sih emang udah ya handphone sama Netflix apa. Oh gue mayoritas YouTube. Gue nyari berita pun YouTube karena bisa On demand kan? by networknya ya, karena kan message-nya beda-beda ya. On demand. Wah TV hampir nggak pernah beneran deh. Tuh kan, ya kan gue nanya. Gue cuma 2 acara doang yang gue tonton. Menggunakan TV iya, tapi network TV enggak. Lu apa ya? Acara favorit lu? Program 2. Karni Ilyas. Oh, oke. Sama. Lawyers Club. Iya, sama Aiman Wicaksono udah. Oh, iya. 2 itu. Temanya Sama-sama TV One ya? sama-sama. Nah, berarti Mbak emang gak demen debat Berita ya? 1. Oh berita 1 ya? Aiman berita 1 kan? MNC Nonton apa dulu. tuh? Tahu masih tahu aja. TV gak nonton sih. Itu doang tuh gue berita. Saya enggak udah. Ini kita syuting masuk awal bulan Juni. Bulan ini kita lagi dimanjakan sama sport gila-gilaan. banget. NBA Final mulai minggu ini, World Cup tanggal 12 Juni. Terus UFC juga yang White House bulan ini kan. Gila. Kawat. Nah itu gue mau lihat nanti outputnya seperti apa ya. Karena lagi jadi bahan perbincangan di FIFA. FIFA mau pakai treatment Super Bowl. Di World Cup Final halftime apa. Nah, terus karena banyak federasi ini nggak berlaku di Eropa. Kita tuh euforianya emang hooligans apa yang kita mau lihat atletnya gitu. Kalau menurut lu Ini karena lagi mau di trial nih. Iya, tapi kalau menurut lu lebih karena tempatnya itu dia dan di mana gak sih? Makanya ide itu muncul. Di Amerika makanya iya. Nah, makanya. Iya betul. kan? Betul loh. Membawa kulturnya mereka. Benar. Membawa kulturnya. Gue sepakat sih. Entertainment. Tapi menurut gua itu perkawinan yang sempurna. Yang justru menurut gue selama ini nggak ada di bola, yang missingnya sekarang karena mainnya di Amerika. Ada 3 negara kan, Amerika, Meksiko sama Kanada kan. Iya. Makanya dibikin lah tuh formatnya. Nah, gue sepakat juga sih, gue penasaran nih nunggu nih gue. Tapi gini, gue baru terpapar beberapa tahun terakhir semenjak Liga Yunani gila-gilaan kan, pakai flare basketnya. Itu mereka statement buat, gue nggak mau ada musik. Ya. Nah, Hardcore, mereka gaya hardcore. the question is, Gitu. oh iya, Bola juga begitu. Oh Milanisti ngaruh, ada Dua Lipa apa ya? Enggak itu dia tuh. Nah, gue sebagai atlet, kita dari perspektif atlet nih misalnya, gue akan memilih euforia gila dari fans gue. Karena entertainment mungkin buat rating dan ya ada di stadion sih. Tapi gue ngelihat euforia Turki, Galatasaray, itu gila sih. NBA patut iri loh itu. Tapi pro cons loh. Ya memang. Betul. Kalau penonton pakai flare, buat orang yang nonton live, tapi buat pay per view kurang kok. Karena bukan entertainmentnya buat orang nonton. Iya makanya. Iya, Makanya lu mau dari atletnya apa dari? Kalau gue pilih yang euforia gila. Kalau gue, euforia gila. Ya kalau mau disempurnakan tinggal ya half time-nya ada
ada si entertainment musik itu gitu. Tapi lu tahu kan orang sekarang nonton NFL aja. Apalagi kalau lagi final itu. Super Bowl. Nggak pernah Super ngerti Bowl. gua. Nggak, maksud gue orang nonton udah tahu dia mau nyari hiburan di halftime ya. Karena itu barometer. Exactly. Barometernya Dunia. di dunia. Amerika build itu. bertahun-tahun. Iya, iya. Itu Amerika build made, itu. made in Amerikanya tuh dengan halftime show Super Bowl. Itu yang hilang di NBA sekarang tuh. Tapi kalau bola begitu aneh gak sih? Sebenarnya gini, pernah dicoba di beberapa tahun terakhir Piala Champions, Liga Champions di Eropa. Nggak signifikan berasa gini, kalau Super Bowl yang dibahas tamunya. Iya. Drake, Iya. Rihanna, ini. Nah di bola enggak, tetap matchnya. Tetap matchnya, ya nggak apa-apa sih. Cuma, Ya kalau bola lebih ke gamenya sih ya. Bayu mana? Buat mana? Ini Bayu. Ini gua, thank you. Ini gue nih. Thank you. Kalau bola kayak lebih nge-highlight ke game dari dulu sih menurut gue. Iya, dan ini ada sebuah kultur yang mereka juga sebagai pemain belum terbiasa. Halftime yang biasanya cuma sekian menit menjadi diperpanjang. Yang lagi leading tim mengharapkan flow-nya mereka dapet, mereka turun. Aduh, gua nggak main setuju tuh. Lagi. Gue gak setuju gua. Kerasa kok. Tapi gue kalau Kerasa. itu gue kayak ke culture bertahun-tahun yang udah dibina kayak gitu, itu sakral bahasa gue sakral ya. Kenapa itu? Sakral aja nggak kan bisa. Misalnya kita tarik ke belakang, kalau istirahat gue ditambahin 5 menit, lain cerita tuh di final tahun kapan. Ini bola kan konteksnya kan. Iya. Jadi gue Iya, menguntungkan untuk losing team pastinya. lebih didahulukan ke culture di bolanya dulu sih kalau gue. Iya. Diomongin nih istilahnya, suka nggak lo nih kayak gini dengan skema begini nih gitu. Cuma ya anyway, perkawinan itu akan jadi sempurna sih kalau emang bisa match. Si World Cup ini kita lihat nih makanya nih. Lu Kabarnya siapa udah dapat kabar belum? Ya kalau cuma gue nggak tahu line up-nya di kapan ya, ada Dua Lipa, ada Lisa, segala macem. gue dari dulu Belanda gue. Dari dulu Belanda gue. Walaupun Nggak pernah juara. Iya, nggak pernah juara. Tapi Belanda gue. Oh, karena jersinya bagus ya. Aduh, Belanda. Apa lo? Asal muasalnya apa? Apa? Suka Belanda. Karena negara kita dulu dijajah Belanda. Berarti Siapa ya? iya. Pro VOC. Gak tau, gue tuh suka dari zamannya Frank Rijkaard, Van Basten tuh ya, Ronald Koeman. Itu tuh gue suka tuh. Sampai sekarang gue Belanda telek gue. Mau menang mau kalah pokoknya Belanda. ya. Biasanya yang Belanda garis keras teman-teman dari Maluku tuh. Dari Maluku. Gue sih dulu sebenarnya sebelum gue gila Ronaldo, Brasil gue. Ronaldo, Luis Nazario udah 5. Berarti sekarang lu Portugal ya? Kryptonite-nya Zidane. Brazil ketemu Zidane, abis. Final 98 3-0. 2006 ada Adriano Kakak kalah. Iya. Kan kita nobar bot. Iya, benar. Berantem, jujur berantem. Kita nobar di kalau nggak salah dulu namanya Langsat Corner. Betul. Depan Lab Sky ke Kebayoran. Bayoran dia. Lagi makan nih, matchnya jam 2. Jam 2. Sadar kita. itu anak outsiders 30 orang ada tuh, Bi. Jadi ada orang pasangan kayaknya ciuman lah di mobil. Bukan rombongan kita. Jam 2 pagi loh, posisi setengah 3 apa. Ciuman lah tuh di mobil. Ya udah rame-rame digepin sama tukang parkir di situ lah. Panik dia. Nabrak mobilnya Putra, iya. Wah, abis minum tim gue kalah gue. Siapa lah matain spionnya tuh apa? Ya lucu tuh momen itu tuh. 2006 ya Langsat Corner ya. Langsat Corner udah. Iya, jadi gue tahun ini balik lagi Portugal sih gue. Cuma gue nggak mau ngejinx ya. Walaupun bisa diklaim based on data midfielder terbaik Bi. Paris Saint-Germain kemarin salah, Vitinha. Iya. Portugal dan Bruno Fernandes player of the season Liga Inggris.
Ya boleh lah, itu Iya, boleh. gue takut Iya, jinx tapi. Iya. Nggak apa-apa. Nyeneng-nyenengin dulu sebelum tanding. Gue kalau ekspektasi tinggi gini gue malah worst scenario selalu gue pikir ya udah paling kalau kalah apa. Gue nggak apa-apa gue. Semifinal masuk lah. Takut Portugal, Belanda lu mana nih? Yang ngalahin semua mulu tadi. Awal-awal Zidane, Thierry Henry. Kalau sekarang kan Oh, Mbappe atau Mbappe. Mbappe deh, Prancis deh. Kenapa lu suka Prancis? Awal muawalnya emang Thierry Henry sama Zidane. Awal muawalnya itu. Jadi belum kan ada dulu siapa Roberto Pires. Biagio Oh, siapa namanya? Roberto Baggio Italio. Itali. Apa Yang rambut kuncir. era-eranya itu kan dulu 90. bawaannya kan Itali, Jerman. Nah, terus gue geser ke Prancis, Zidane sama Henry. Zidane sebenarnya jagonya apa sih? Maksud gue Dia nggak pantas jadi orang Prancis, dia pantasnya orang Itali, orang Brazil. Bukan. Duraka bot. Bukan. Zidane bot. Gawat itu. Dia top 3. God buat gue. Iya. Cristiano, Ronaldo Brazil, Zidane gue 3. Zidane Ronaldinho nggak masuk. nomor 4. Zidane over Ronaldinho all the time. Adu CV aja. bukan maksud gue. Zidane Ronaldinho maksud gue. Iya Zidane. Kalau Ronaldinho Ronaldo. Dia kan Ronaldo 90s Sama sama Ronaldinho. Ronaldo 90s gue. Iya. Jelas Bi. Ronaldo Tonggos. Gila lu. Iya. Iya Ronaldo Tonggos lah. Gila, Gue Wi. Ronaldinho gue. Wah, Ronaldinho tuh menurut gue jelmaannya Iverson versi punya cincin juara aja. Cuma he's not that guy yang clutch, yang showtime. Di highlight itu showtime. Cuma Ronaldo Luis Nazario digigit loh. Masa ngelewatin. Selalu buncit ya sprintnya luar biasa emang. masa? Gokil. Iya. Sampai kiper-kipernya dilewatin. Orang bukan back doang, kipernya sampai tak. Gila. Tapi cikal bakalnya pemain yang zigzag gitu ngelewatin 3-4 orang emang menurut gue sih mulai Maradona begini. dong. Maradona tuh coba kalau lu rollback video-videonya nggak kayak dia Bi. Oh, atraktifnya. Atraktif ya? Iya. Nggak seatraktif Ronaldo. Iya. Menurut gue. Tapi tetap Ronaldinho. Nah Zidane kan Ronaldinho ya. Zidane kan mainnya kalem kan. Yang skillnya nggak terlalu ke expose maksud gue. Tapi gue nggak tahu di balik itu mungkin one shoot one kill gitu ibarat dapat bola, dia stop bolanya tuh aneh-aneh. Pek udah nyampe ya ke sana. passingnya dia Smart berarti tuh. deh. Macem-macem. Siapa ya? All around. Zidane tuh all around. Oh, gila. Itu yang ngalahin Brazil di 2006 buat ayam-ayamin. Ayam-ayamin. Gila itu ball position gue nangis jujur. Gila soalnya dia doang buat. Dia acak-acak itu ada Emerson apa? Lemper Brazil, lemper. Gue kalah sama Bobo itu gope. Anjing. Oh jadi Zidane. Cuma yang itu ya, mungkin banyak cewek yang nggak ngerti atau sampai nggak ngerti. Adrenalin nonton sport tuh beda buat bahkan kayak F1, MotoGP. Bedanya sama musik tuh lo ada adrenalin gol demi gol, apalagi World Cup itu. Apalagi kan. World Cup itu udah sih, wah, pinnacle, gila sih. udah tertinggi sih emang. Itu gila sih. Beyond kalau itu Iya, beyond. jadi maksud gua kalau ada di industri sport yang ya lu harusnya bersyukur karena lu punya way out untuk ya healing apa segala macem. Makanya gue selalu heran tuh. Orang kalau ada orang nih nggak suka musik, nggak suka olahraga. Banyak. Iya, makanya gue heran. Kembali lagi tuh ke 4 piramid itu. Iya dong. Banyak tapi banyak ya. Nomor 1 orang suka musik, suka olahraga. Ya kan. Nomor 2 lu suka olahraga, nggak suka musik. 3 suka musik, nggak suka olahraga. Yang keempat lu nggak suka dua-duanya. Lu ngapain? Kasta terendah berarti ya. Ngapain gue bilang? Adventure ke gunung. Iya. Kok gue naik gunung pernah nih gue akuin. Walaupun gue hampir mati. Hampir mati kok. Oh ya? Bah. Hipotermia gue. Wah, Telak. gunung apa Mot? Selamat. Gunung Selamat. Gue alam jujur kurang suka gue jujur. Gue agak Lu gue nggak- suka alam. Beda. Oke, bye. Tahu dia lagi. Gue gak suka. Cuman waktu itu bos gue ngajakin tuh, ayo temenin gue demi karir dong, gue naik gunung nih. Gue Tahun bilang, berapa nih? ya elah 2004 tahun lalu, sorry, sebelum setelah COVID lah. Oke. Nah, setelah Covid. Setelah COVID. Oke Belum 2022. lama ini.
baru-baru ini naik ke Gunung Slamet. Nah, sama Pice tuh kan akhirnya gue. Oh dia mah jagonya. Gue ngajak Pice karena gue tahu biar ada yang handle gue lah. Karena bos gue kalau naik kayak cicak tuh, gue cepet banget tuh dia. Iya. Oke. Pice bilang tuh sebelum berangkat, Mot lo udah ke WhatsApp nih list yang mesti lo bawa. Ya, gue bilang mending pas gue baca sebentar. Itu nginep buat sorry. Nginep. Di atas. Di atas. Oke. Pas gue baca, gue balas Pice apa? Cek, ngajarin gue loh. Gue atlet kali, gue balas gitu. Ya lagi Udah sombongnya keluar tuh. Telak. Kepice sambil gini kan Pice. Ada game buat nih. Udah tuh berangkat tuh, udah. Sampai pos 4 namanya tuh, tengah-tengah. Jadi kepecah 3 rombongan. Bos gue duluan, gue tengah sama Pice berdua doang. Ada yang rombongan paling pelan belakang. Hujan badai di pos 4. Wah, Udah badai angin semua air dingin udah nggak ada tempat buat neduh. Pice bilang, buat keluarin jaket lo katanya kan. Kemarin udah gue suruh bawa, gue keluarin jaket sepeda buntung. lu salah juga buat. Si paham kan. Kata Pice, kenapa jaket buntung? Gue bilang udah Cek, gue udah pusing, gue bilang gue udah gak bisa ngomong gue udah nyeret tuh, Emang sedingin itu Mbot? wah dingin. Itu udah berapa jam tuh berarti? Anginnya dingin. Udah berapa jam lu naik berarti? Gue naik jam 7 itu udah jam setengah 2 siang. Tangan gue begini nih, udah nggak bisa lurus. Gila, Udah. serius Bot? Iya. Wow. Minus belum? Anginnya yang bikin dingin. Oh anginnya, iya. Udah iya, begini. iya. Terus gue udah nggak tahu ngomong udah berat. Pokoknya kata Pice, udah kata stop sini aja. Buka tenda. Gue bilang, gue mikirnya cuma gini. Gue nggak mau mati di gunung kan. Yang penting gue mesti ngomong nih, gue mesti sadar. Udah tuh kok, sampai pos 4 ke pos 7 tempat istirahatnya terakhir tuh. Maksudnya sebelum kita nginep. Pice gue lain terus di gunung. Wah anjing lu Cek, bangsa tuh. Yang penting gue ngomong kok. Oke. Udah nyampe setengah 8 malam di atas. Nyampe buka baju sama Pice, udah ganti baju. Bangun tenda. Tenda dikasih Indomie gue sama porternya. Baru diangkat dari ini kompor. Dingin. Gue seruput kok. Baru diangkat langsung gue seruput. Orang kata Saking dinginnya. saking dingin, kata porternya, "Bang lu kayak debus lu." Gue bilang, "Udah anjing diem aja lu." Gue marahin tuh porter, "Diem aja lu." Gue kedinginan, gue seruput ini. Habis Indomie udah fix, nggak mau lagi sih gue naik gunung. Salah memang, salah gue. Salah, fix. Salah. Kapok udah tapi ya. Kapok. Jujur kapok. Udah sompral nyolot lagi. Nggak habis pikir gue orang-orang naik gunung itu. Ya mereka punya sensasi di saat sampai di top sih. Ternyata itu dia. Seninya di situ. Pas nyampe di atas, lu ngelihat sunrise tuh sama awan di bawah lu tuh. Oh ini yang bikin orang suka naik gunung itu sih. Cuma maksud gue kan kalau ada Gojek naik sampai atas ya enak. Bisa. Iya. Indomaret nggak bisa Tuh. buka. Kalau mesti naik dulu anjing. Indomaret buka di situ aja. Aduh, terakhir sih Alfamidi. Sama Sevel bukan. Buka. Sama kalau kita hiking itu katanya paling gampang dilihat personality orang. Apa lu setia kawan, apa lu egois. Jadi jelas. misalnya lu kuat nih, kan bisa aja lu lama gue duluan. Iya. Apa lu ya itu katanya jadi tolak ukur juga tuh. Iya, sama kayak naik gunung juga begitu. Kalau lo demenin berarti Iya, naik gunung maksudnya. kawan. Iya. Nah pulangnya gue tinggal habis Cek. Tinggal iya. Mau gue duluan nih. Mau kemana Cek? Mau boker. Tinggal gue sendirian. Cek gue bilang, lo tau jalan gak? Gue tahu gue bilang. Cek soto ini lagi nih kan. Ini Tahu. berapa rombongan berapa? Berlima. Lo berberapa? 6 orang. 6 orang. 6-7 orang sama porter jadi 9 lah. Lo dibuntut terus? Tengah, gue selalu tengah. Cuman antara tengah sama belakang jauh. Nah pas turun si Pice duluan, gue pikir udah dekat sama kaki gunung. Jadi pas Pice nanya, tahu kalau gue tahu, gue bilang ya udah, jalan di luar, gue jalan perempatan depan gue, perempatan gue. Ada tuh pelang tuh, Sudirman kiri ada. Gue kemana balik kan gue bingung. Gue liat kiri, jalannya turun begini gelap. Wah nggak mungkin nih gue pikir kan. Lurus pondong tuh gue. Lempeng. Gue nengok kanan, ada orang tapi di ujung. Wah, gue ingat kata porternya, "Bang, kalau bingung jalan sendirian teriak aja," katanya. "Ki," gitu. Ntar pasti ada nyautin. Gue teriak 10 kali, ada nyautin. Ada tuh Mi nyautin. Bangsa tuh bilang porternya. "Ki," gue gitu Mi. Di tengah hutan gue kira bener. "Ki,"
Tapi berlima. Sendiri gue. Ini pas lagi Kan sendiri udah pada dia. mengejar. Waduh. Gue udah tinggal, gue Wah, gua teriak. panik. Jadi dua. Jadi di tengah-tengah satu cabut. Satu cabut. Gue nungguin belakang kelamaan kan, males gue. Gue teriak 10 kali. Ki, ade nengok. Ade Nah, orang. belakang kayak lu tinggal gini. Ngumpet. Jangan nih, jangan. Biarin. Akhirnya gue udah Pertanyaan tuh. gue, lo kenapa nggak ikut turun duluan bareng temen lo? Dia cepet Bi. Gue bilang udah Lo kan atlet. atlet. Cobain gunung tuh. Pegel. Udah akhirnya gue pikir udahlah. Bismillah, gue pasang earphone, gue setel musik. Tapi terang jalannya. Terang. Tapi kan begitu lo masuk hutan kan gelap tuh. Matahari kan gak tembus. Iya. Parno mulai muncul. Pak, wah jelas. Berapa durasi tuh lu sendirian? Itu. Iya. Jadi 4 episode tuh. 40 menit kali ada. Wah lumayan. Lumayan. Sinyal nggak ada sinyal. Apa? Sinyal. Ada. Kalau ada mah gue telepon Wan udah jelas tuh. Minimal Gojek lah, gue jemput. Bang jemput ini bang, ada tuh. Terus akhirnya lo yang lo lakukan jalan terus. Akhirnya gue lihat kanan orang makin lama makin jauh. Ya udah akhirnya gue terus aja jalan. Akhirnya Ketemu. 40 menit jalan ketemu tuh. Sama yang tadi temen lo. Bukan. Rombongan Orang lain? situ lagi ngambil lagi nyawah gitu. Oh berarti udah dekat kampung dong. Udah. Lo nggak nanya apa-apa tapi. Kagak gue penting gue lempeng aja udah. Nggak, lu nggak belajar kungfu apa? Bah. Film-film gitu banget. Dapat Film-film, film-film banget. Dapat ilmu. Iya. Kagak ya, Dragon Ball. Yang kocak pas pulang 3 hari setelah itu gue baru buka YouTube tuh. Gue lihat kan. Judulnya Misteri Gunung Slamet. Jelas tuh. Misteri Gunung Slamet. Banyak iya. Beli. Kan gue berangkat gue nggak mau nonton. Daripada gue pikiran aneh-aneh, gue tonton tuh. Yang nyasar meninggal 2 di perempatan itu banyak. Jelas di perempatan itu. Gara-gara bingung, capean, salah belok, nyasar, ketemu seminggu. Rest in peace. Wah, ngeri. Udah lo kalau gunung sih jangan aneh-aneh. Itu lo pertama dan terakhir. Itu gue Kayaknya. kedua, karena pertama gue gunung gede. Oh, lebih tinggi selamat ya? Lebih tinggi Selamat. Rinjani lebih tinggi ya? Oh Rinjani lebih gila kalau Rinjani. Ngerti. Tahu dari buku-buku aja. Pelajaran Gue juga gunung, ngerti juga. gunung tinggi. Paling tinggi di Indonesia gunung apa? Bot? Aduh apa itu yang ada di Irian, nah iya tuh. Fuji. Fuji. Indonesia. Everest. Puncak Jayawijaya bener. Iya benar. Iya, itu. Cuma nggak boleh di kalau di Pulau Jawa. Gua Kayaknya Jayawijaya nggak safety buat di nggak tahu deh gue. Semeru kali ya. Meru kayaknya. Alam ya. abis itu ngajakin lagi bos gue gunung mana sih Kerinci atau apa gitu. Terus alasan lo apa? Apa? Enggak pak, saya ada Zoom meeting pak. Padahal juga sama dia. Udah gue sih cukup ngerasain gue. Kalau laut diving. Wah gue paling suka dong. Gue juga enggak gue. Ini suka yang aneh-aneh loh, nih. Gue gunung sama laut gue sih. Laut gue. Gunung sama laut nih. Cuma kalau udah nyelam gue ada parno aja sih. Ekstrimnya lu suka ya? Suka tapi sekali 2 kali kalau udah nyerempet berhenti gue. Gue begitu. Enggak, tapi Iya. diving kan harus pakai license buat lo udah. Oh iya maksud gue kalau yang sampai license belum. Kalau kayak snorkeling gitu. Nah, kan Oh gue, ya snorkeling. gue lagi mau join free dive tuh sama Alan tuh. Oh dia iya tuh. Iya free dive. Nah gue pingin tuh. Kakak slang. Iya tapi biasanya kalau udah nyerempet bahaya berhenti. Kayak gunung kan gitu tuh. Hampir mati berhenti. Ya jangan deh kerjaan dapat dah. Ketagihan begitu. Iya tapi gak apa-apa sih. Seru tahu sebenarnya seru tapi cukup tahu aja gitu kayak gue punya pengalaman gitu. Iya tantangannya di situ ya. Adrenalinnya lo jadi bungee jumping berani lo bungee jumping. Berani gue. Udah pernah? Nah belum tuh gue. Bali buat. Yang Bali. paling deket di Indonesia Bali kayaknya deh. Jogja ada. Gue gak berani gue. Bungee jumping. Serius lu? Tapi kalau level roller coaster apa gue berani. Lu? Berani. Berani roller coaster kayak Disneyland gue berani Tapi tuh. sekarang udah enggak. Dah, kok pensiun? Pensiun nih, naik wahana. Udah cukup. Yang Enggak, penting pernah. tapi ada data mengatakan memang semakin berumur kita semakin takut kalau naik pesawatnya goyang. Itu beda sama kita dulu SMA. Oh iya, sepakat gue. Enggak, ini sepakat. nyambung ke Iya. roller coaster, jet coaster. Tapi kan mesti lo lawan tuh kayak gitu. Ya udah ada dizikir aja buat. Ya, Iya bener juga, iya bener juga. Ikhlas. Iya. Iya, ikhlas. Coba kok lawan kok. Baik. Gue kemarin Universal Studio
Singapura juga gue merem udah. Merem ya? Iya, truk segala macam. Cuma ya kalau di compare 10 tahun lalu beda emang iya. Nah, gue tentang ketinggian ya. Iya, gue kalau wahana tuh pokoknya menghindari yang muter-muter. Tapi kalau naik begini-begini gue mau tuh. Kalau muter-muter pusing kan, pusing. langsung mual gue. Mendingan kena Jack di botol daripada kena itu. Ih serius. Apa? Ih, beda pusingnya maksudnya. beda ya. Beda. Lo kalau naik pesawat, Jack di sebotol. apa namanya? Parasut berani lo? Apa? Kalau pakai parasut dari pesawat berani? Terjun payung. Iya Terjun payung. Tandem ya. Iya pasti Iya, tandem tandem dulu ya. nggak mungkin. Bismillah sekali gue berani. Aku enggak gue. Sekali. Enggak gue. Bismillah. Udah. Dia emang aneh sih. Bismillah. Rebahan aja lagi. Apa? Ngopi. Sekali di bawah begini. Gue dengerin cerita lo aja udah seneng gue buat. Enggak, biar tahu aja kok. Iya nggak apa-apa. Biar tahu. Nah lu bisa jadi juga jadi vlogger adventure yang dari atlet. Berarti lu misalnya jadi host My Trip Adventure masih ada kemungkinan lu mau ya? Wah, Cocok dia tuh kayak. sebenarnya dulu sebelum Densu harusnya gue tuh. Wush. Cuman yang beruntung dia aja. Itu. Seneng gue seneng. Oh seneng lu ya? Seneng. Oke. Kecuali yang hewan-hewan tuh ya. Nah, kalau yang lu kayak Banyak petualang. udah oke. Oh, lu enggak lo? Oh, makasih gue. Makasih ketemu ular juga gue. Tepuk-tepuk pala. ya Jangan. kan? Gue mendingan ketemu singa daripada ketemu ular gue. Ya iya. betul. Ini ular nih. Ini singa nih. Tapi kan gak bisa lari. Kalau apa? Ular. Dari jarak segitu. Kok nggak bisa lari? Ular. Misalnya dari jarak 5 meter sama singa 5 meter. Pilih mana? Singa. Ular dong. Singa. Ular lah. Ular dong. Singa lah. Ini lo di hutan. Iya di hutan. Ini 5 meter ada ular sanca. Ular sanca nih. Ini singa. Iya. Lu kemana? Larinya ke singa. Iya. Yakin lu? Singa kan berat banget nih. Gocek aja. Gocek. Gocek aja. Memang. Crossover 1, 2. Iya. Kata singa, lu lari dulu dah. Gue bilang. Semenit gue kejar lo. Iya. Adventure dia. Orang kita aja basket. Orang lo ankle breaker jatuh gampang 2 kakinya. Singa kan 4 selimpet susah bangunnya gue. Udah lari gitu. Ya kalau ular cepet. Yang jelas kalau gue lihat di YouTube ya, binatang buas di hutan itu kalau lihat kita katanya takut juga. Katanya begini. Banyak yang bilang. Benar. Itu benar. Jadi lu dalam hati gue lu aja, gue gak mau, gue bilang. Kan kalau yang di acara apa ya? Net Geo tuh. Iya. Katanya kalau sama binatang ketemu nih saling tatap gitu, semakin lu kalem dia semakin cuek katanya. Pertanyaannya kan bisa lu kalem kan gitu. Ya tergantung binatangnya juga Iya, sih. apa? Tatap jarak berapa nih? Ya taruhlah Apa misalnya nih? Tatap aja gorila kalau nggak dikemplang. 5 meter. 10. Cita ya. Cita nih. Black Panther ya. Tiba-tiba lu lagi jalan cita lompat cet. Oke. Ada freeze nih. Apa yang lu lakukan? Dead air nih kan antara lu sama cita nih. Set. Iya. Gue Lihat-lihatan nih. 2 kali baca ada. aja udah gak masuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau gua wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gue gitu gua. Udah. Allahu Akbar gitu. Kalau lihat-lihatan. Iya. Tapi lu gak gerak tuh. Ya gue kanan ya, kalau di sana hutan tuh nggak gerak bahasa sih. Nggak, permasalahannya bisa gerak apa enggak kitanya. Nah itu maksud gue yang orang bilang akhirnya Tahu sih gue Beku udah freeze lutut. jantung kedengkul. Jalan 5 meter sih. Belum. Nggak ada. Dikompres. kan kalau dulu aja lu SD katanya kalau dikejar anjing suruh jongkok. Iya kan? SD kita mainnya keong. Nggak, lu pernah gak sih? Benar iya anjing iya. Katanya kalau Iya, ada iya, orang benar, bilang benar. lu kalau dikejar anjing, lu jongkok, anjing itu kabur. Sebenarnya sampai sekarang tuh orang gue cari yang ngomong kok. Karena gue jongkok, gue ditomprok sama anjing ya. Gue cari tuh orang yang ngomong. Nggak, Tapi Salah. poinnya bukan itu, karena belaga ambil batu. Iya, Itu poinnya. bergerak badan Gue juga kita. sama kayak lo kecepoa juga. Dia Betul. takut. Oh, Dia takut. salah ngertiin gue Kalau dulu. iya. Jongkok. Kalau gue anjing herder Doberman takut gue. Rottweiler takut gue. Gak usah jauh-jauh. Gue ke rumah Gofar anjingnya nggak agresif. Banyak ya di anjing ya? Masa kedengkul gue begini? Lo tipenya. Wancoy semua wancoy. Lo tipenya. Wancoy. Jadi gue sama Wancoy masuk. Udah tuh anjing. Pai. Dia gini aja dia main tuke. Kenapa sih? Anjing broto. Jadi gue
anjing juga ya kalau yang agresif kayak Doberman takut gua. Cuma kayak Rottweiler lucu-lucuan, masih Husky ya 1-2 menit boleh deh gitu. Cuma kalau Doberman sih Devin Booker tuh anjing-anjing itu. Oh iya. Messi juga punya itu tuh. Iya. Cuma kata orang kan kalau lo pelajarin tipikal binatangnya supaya lo tahu kalau lo berhadapan gimana handle-nya kan gitu katanya. Contoh kayak lo ketemu babi hutan katanya kan. Babi hutan kalau lari lo lempeng aja tuh. Iya. Katanya lo kudu kejar babi hutan zigzag kan begitu. Salah satu caranya supaya dia nggak dapat gober lo begitu katanya. Rese yang bikin teori-teori ini ya. Nah itu dia makanya. Itu gue cari orang yang tahu nggak? Di National Geographic ada suku pedalaman di Afrika yang singa disamperin sambil jalan. Singanya takut. Iya. Nah itu. Lu bikin grup WhatsApp sama dia deh. Itu katanya gini. Bot ke hutan. Gue temenin. Singa 5 meter gue takut. Singa takut bot. Ada kan? Pernah lihat? Ada. Santai aja dia. Tek keren. Itu baru. Bang. Begitu tuh. Respect sih gue. Itu ketemu di PIM 3 gue sungguh. Bang. Mana bang? Bilang gitu. Wah singa jelas. Itu dia tuh. Binatang sih iya. Gue kalau ular yang jinak non berbisa masih berani pegang gue. Masih berani. Lu enggak ya? Karena lebih ke jijinya udah. Iya, gue nggak suka sisiknya tuh. Lu? Sekali gue megang di Bali kan ada tuh. Bali Zoo. Pokoknya di gua-guanya gitu dipegang, kayak foto merah mata gua berkaca-kaca megangnya. Gue serem sih kalau ular serem. Kata ular gini ke Bayu. Katanya Black Mamba kata dia. Katanya Kobe. Ya. Gue dong. Kawin. Itu pernah kejadian soalnya di rumah gue yang sekarang nih kok di Bintaro waktu awal-awal gue tinggal situ kan belakangnya masih banyak kebun-kebun. Gue kerja nih di depan rumah nih di teras depan. Lagi buka laptop. Emang waktu itu abis gerimis. Gue kerja, gue sambil ngerokok kopi enak banget. Tiba-tiba kodok lewat nih. Cet. Feeling gue udah kagak enak tuh. Kodok kan Kabur. Kodoknya lari cepet nih. Kodok tuh kan Lari lompat yang di jelas. lantai makanan paling rendah tuh. Ini pasti ada belakang ini. Feeling gue begitu tuh. Tapi gue belum nengok nih. Gue cuma gini dong nih. Wah kodok nih. Pasti ada temennya nih gue bilang. Gue nengok lagi dikit. Set. Dia ngeliatin gue tuh. Set. Kobra. Fix. Kobra. Serius lu? Dia ada trauma. Ngeliatin gue begini kan. Udah tuh. Jarak berapa? Kok dari sini ya 3 meter. Ini di mana nih? Di rumah gue. Terus lo tatap. Kobra. Lo tatap matanya. Gue tatap matanya. Gue liatin. Set. Dia ngeliatin gue. Gue bilang hai. Gue liatin dia ngeliatin. Karena kalau gue nggak mau hilang dia dari jarak lihat gue. Kenapa kalau gue mau tangkep? Kalau gue nengok aja dia hilang, gue nggak tahu kemana. Gue malah lebih was-was dong. Masih berkeliaran nih kan. Set gue liatin. Dia kayak cuma bener-bener freeze gitu kobra. Set begini. Mulai tuh ngembang tuh. Set. Bos asli. Merasa terancam dia. Kobra mut, anjing serem gila mut. Di rumah lu ada kobra. Pelan-pelan. Gue gak gerak tapi ya. Gue diam tuh. Gara-gara gue nonton National Geographic tuh. Itu dia tuh. Katanya diam aja sih. Cuma kalau dia udah gerak gue udah tahu gue mau kabur kemana kan. Gue liatin. Gue teriak tuh sama orang rumah. Panggilin siapa gue bilang gitu kan. Ada apa katanya. Pas dilihat. Wah udah mulai ngembang nih. Set. Ditelepon ke pos lah. Datang 3 orang. Pak. Gebuk. Dapet. 3,5 meter. Wih, Kobra gede sih. loh itu. Kobra. Udah. Lo gak posting gak? Apa? Ada kobra di rumah. Iya, turun harga rumah jangan. Kobra. Gokil sih. Emang deket situ ada rawa atau sungai? Ada. Nah katanya akhirnya gue juga tahu dari orang situ tuh. Lo kalau nemu ular di rumah, jangan lo bunuh. Karena kalau lo bunuh, Kalau ada apa sorry? ada ular. Oke. Jangan lo bunuh. Kenapa? Kalau lo bunuh, darahnya itu Mengundang balik lagi. Katanya orang situ ya, gue nggak tahu. Jadi pukul aja kalau dipuyang nih udah sepoyongan, nah lo karungin itu. Nah, habis itu Pukul gimana? gitu. Jangan sampai ada keluar darah katanya. Oh tapi gue pernah tuh di rumah di Penggal. Jadi kejadiannya di rumah gue lagi pada nongkrong anak-anak Bosar kan, Gala, Wila dan lain-lain. Lewat ngedak dari dalam masuk ke dalam rumah.
Di belakang tuh lagi ada yang ngebangun rumah. Jadi mungkin dia keluar dari bawah. Ditangkap sama Gala face to face. Temen lo tuh. Gala berani ya? Ya, nggak tahu berani, nggak tahu nggak ada otak tuh gue. Dilihat-lihat gini, ditangkap dipenggal Oh gitu. Sama Gala? sama Gala. Oh, isi. Ular. Binatang. Lagi sadar tadi. Sadar tadi. Pertanyaannya kapan? Pokoknya gue dulu SD main rumah temen gue yang anak orang kaya, pasti gue tanya, ada anjing nggak rumah lo? Oh gitu. Karena Ya biasanya anak orang kaya Biar ada anjing anjing. biasanya Iya, dulu di iya, gue iya. dulu percik kan. Dan rata-rata emang anjing juga tuh. Semua orang yang punya anjing dan gue takut ketawa udah. Semua, biarin aja dia main apa? Enggak udah nggak apa-apa. Ikat kali dalam hati gue. Ya lucu tapi lucu tuh, seninya begitu tuh. Oh jadi lu sama anjing takut tuh ya? Pas masih kecil segala jenis anjing iya. Pas masih kecil, yang kecil juga gue takut. Karena dia kan mau ngajak main kita, gue nggak ngerti. Iya sih. Iya dia ke kaki kita apa? Segala Gue sih macam. ular sih. Apa? Gue kalau gue ular sih, gue udah ular deh. Iya. Emang. Menurut gue hewan paling jelek tuh di dunia ada 2 tuh. Apa lu? Ular sama buaya. Gue kecoa. Gak ada gunanya. Apa gunanya? Kalau buaya ada mata rantai yang ini ada bisanya buat obat apa? Kecoa apa? Apa kecoa? Hidayah dari kecoa apa? Ada. Ada. Gue dengan senang hati pakai baygon kalau ada kecoa. Mampus. Gitu gue kalau di rumah. Kecoa terbang apa lagi? Oh iya. Kalau kecoa terbang biasanya lu pernah nggak lu balik tuh kecoa? intinya sih ke situ, harus dibalikin aja. Kecoa terbang itu. Kecoa terbang kalau lu Lu balik berani aja. di bawahnya tuh warna coklatnya lebih muda tuh. Terus? Itu yang terbang. Iya terus Iya buat cara mematikannya intinya. buat pengetahuan lo aja. Gua pikir ada kerjaan biar nggak ada lagi. Pokoknya kalau rumah kita di fogging, buset, ya kan? Iya, keluar semua Kecoa sih. tuh. Gue kecoa nggak ada gunanya apa? Kecoa gue apa? Coba interview buat. Gunanya apa? Kalau semut ada apa? Dia bukannya makanin kompos gitu ya? Ah tahu deh nggak ada Nggak, kecoa. intinya udah jijik aja. Rayap iya jijik gue. Gue sambil gue semprot apa guna lu gitu ya. Iya tapi Cuma kalau nggak salah, gue pernah baca di Islam gitu ya. Kalau memang binatang itu berpotensi untuk menyebarkan penyakit apa, nggak apa-apa dibunuh. boleh. Cicak. Ya karena kan, ya gue bayangan gue kayak kecoa kan, misalnya dia terbang hinggap ke makanan kita kan, ya jadi. Oh, Gitu. Maksudnya itu kecoa binatang yang kotor lah, menurut gue. Ya dia kegot kemana-mana, segala macem. Agak kurang, kecoa kurang gue. Kecoa. Dan udah pasti ada, tapi di mana-mana. Iya, di mana-mana ada. Iya. Kayak lu misalnya baru bikin rumah gitu ya. Kayak cuma bisa kayak itu kasih lu berasa cuma bisa bertahan seminggu bersih, abis itu ada itu kecoa tuh. Iya gak sih? Gue gak tahu dari mana datang gitu. Anak mana gue juga gak tahu tuh. Maksud gue yang WhatsApp siapa gitu kok. Ada rumah baru nih enak nih. Jalangkung nggak diundang ya. Kita telepon Bolkiah ya. Ada nggak di kamarnya? Pasti itu farmer apa? Oh itu sih kayak bersih tuh. Itu bersih dia. Fix bersih sih. Bersih sih. Bolkiah iya. Kayaknya kecoanya juga udah dihubungin sama ormas itu. Kayak lu Masa ormas? Ormas tuh di Brunei ormas. Bisa jadi sih ya.